Alright. Now all you gotta remember is that everything will be okay. Halo para kaum penghayal, tim tiktokers dan para kaum rebahan, gimana kabar hari ini? Conge udah bersih? Setelah beberapa minggu lalu, saya membahas alur cerita film Replikas dengan penonton yang nggak sampai 100 orang, dan itu membuat saya frustasi juga kecewa dengan diri saya sendiri. Sehingga saya memutuskan pergi ke rumah paman saya yang berada di Zimbabwe untuk mendapatkan pencerahan dan masukan di sana. Saya jadi curhat. Setelah sampai sana, dengan kekuatan cinta ditambah hutang saya yang belum lunas, saya membuat alur cerita film lagi yang berjudul 127 Hours. Film yang diangkat dari kisah nyata seorang pemuda bernama Aron Ralston yang terpaksa mengamputasi tangannya sendiri karena tangannya terjepit batu yang besar di antara selangkangan tebing yang dalam. Celah-celah tebing yang dalam. Penasaran dengan alur cerita filmnya? Saksikan terus. Cekit cerit. Film diawali dengan memperlihatkan seseorang pemuda bernama Aron Ralston yang sedang melakukan preparing untuk pendakian di Blue John Canyon. Blue John Canyon sendiri adalah ngarai slot di Taman Nasional Canyonland di timur Wayne County, Utah, Amerika Serikat yang sering disebut sebagai Blue John Canyon. Lanjut, tanpa berpamitan pada ortu, pacar, atau teman, Aron langsung berangkat. Sesampainya di dekat sana, Aron beristirahat dan tidur. Keesokan harinya, yaitu hari Sabtu, Aron melanjutkan perjalanannya dengan bersepeda, lalu mengabadikan setiap momen dengan handycam miliknya. Blue John Canyon, I aim to take 45 minutes off that. Mungkin bosan naik sepeda, Aron mengikat sepedanya di pohon dan melanjutkan perjalanannya dengan berjalan kaki. Di tengah perjalanan, Aron bertemu dua wanita yang sedang main TikTok. Kesasar, bukan main TikTok. Wanita itu bernama Christy dan Megan. Karena Aron adalah orang yang hafal daerah situ, atau bisa dibilang mbahnya daerah situlah, menawarkan mengantar mereka berdua ke tempat tujuan mereka. Aron mengajak mereka melewati jalan yang sangat keren, di mana terdapat kolam di bawah tanah yang sangat anti-mainstream. Mereka bertiga pun bersenang-senang di sana, dan seperti anak-anak zaman now, mereka juga merekam kesenang-senangan mereka. Setelah mereka selesai bersenang-senang, Christy dan Megan yang menganggap Aron adalah orang yang asik mengundangnya untuk pergi ke pestanya besok. Setelah berjanji akan datang, Aron melanjutkan perjalanannya dengan melewati celah-celah tebing. Saat mau turun di celah-celah tebing, ia berpegangan pada batu yang tak kuat menumpang tubuhnya, yang kemudian membuat Aron terjatuh sehingga tangannya terjepit batu itu. Disinilah awal petualangan yang sesungguhnya dimulai. Aron yang saat itu sedang linglung dan shock berusaha melepaskan tangannya dari jepitan batu itu. Segala upaya telah dia lakukan, menarik, menendang, mendorong, mengkamehame, dan mencoba mengangkat batu itu, tapi semua itu sia-sia. Move this fucking rock!
Kemudian dia berteriak minta tolong kepada Christy dan Megan, yang kemungkinan Christy dan Megan belum cukup jauh dari sana. Namun, Aaron yang terjebak sangat dalam, suaranya tidak dapat didengar. Christy! Megan! Dan itu memaksanya berpikir lebih keras lagi. Dia mengeluarkan semua barang bawaannya, kemudian mengikis batu tersebut dengan pisau lipat miliknya hingga larut malam. Keesokan harinya, yaitu hari Minggu, Aaron melempar-lemparkan tali ke bebatuan yang ada di atasnya, kemudian mengikatnya ke tubuhnya, agar tubuhnya tidak ambruk selagi dia istirahat dan tidur. Tapi setelah tidur sebentar, dia terbangun karena terbayang-bayang saat dia jatuh. Aaron yang terbangun kembali, melakukan pengikisannya kepada batu tersebut sampai sinar matahari datang menyinari tubuhnya. Meskipun hanya seperempat badan, tapi itu lumayan untuk meningkatkan kekebalan tubuh dan menghangatkannya. Sinar matahari itu juga membuatnya mengingat masa kecilnya saat diajak sang ayah untuk menikmati matahari dengan pemandangan yang indah di Blue John Canyon. Aaron yang terjepit selama 24 jam merekam dirinya sendiri dan ngomong jika nanti Aaron tidak bisa selamat dari sana. Aaron meminta siapapun yang menemukan rekaman itu untuk tetap menyimpannya dan memberikannya kepada orang tuanya yang bernama Donna dan Larry Ralston yang tinggal di Englewood, Colorado. Aaron memberitahukan keadaan tangannya yang sudah membiru karena 24 jam darahnya tidak dapat mengalir dan mungkin tangannya sekarang sudah mati. Dia juga mengatakan bahwa dia memiliki sedikit air kira-kira 350 ml dan itu adalah masalah besar. Singkat cerita, malam pun tiba. Dengan keadaan yang makin lama makin dingin, dia berusaha menghangatkan dirinya dengan mengikatkan semua tali yang dibawanya ke tangan dan kakinya, kemudian membuat tenda-tendaan untuk kepalanya. Sambil makan sari roti, Aaron yang kelaparan dan kehausan membayangkan jika saat ini dia bisa datang ke pesta Christy dan Megan, dia pasti bisa makan enak dan minum sepuasnya di sana. Hari Senin, keterjebakan Aaron. Aaron berusaha mengangkat batu tersebut dengan tali panjat yang dikaitkannya kepada batu itu. Namun usahanya gagal karena tali itu terus memelat. Dia berasumsi setidaknya butuh 8 orang untuk mengangkat batu tersebut dengan tali yang tidak memelar tentunya. Airnya tinggal 100 ml, itu cukup untuk bertahan sampai besok jika Dia juga menjelaskan bahwa dia kencing 2 kali di kantong plastik dan hampir kencing di celana karena respon tubuhnya yang memburuk. Juga selalu ada gagak yang terbang di atasnya jam 8:17 pagi dan jam 9:30. Aaron selalu mendapatkan sinar matahari selama 5 menit. Itu cukup menenangkan badannya. Setelah berpikir sebentar, Aaron dengan kencang mengikat tangannya, berniat menyayat tangannya dengan pisau lipat miliknya agar darah dapat kembali mengalir. Namun, itu tak semulus rencananya, Ferguson. Karena ternyata pisau yang digunakan tumpul. Dengan rasa keputusasaan, Aaron mengingat saat bersama adik perempuan dan kedua orang tuanya di rumah. Saat itu dia sedang merekam adik perempuannya yang sedang main piano. Kemudian dia mengingat lagi saat dia sedang bersenang-senang bersama teman-temannya di musim salju. Di sana dia melakukan pengenceritan dengan orang yang saat ini jadi pacarnya. Mungkin itu awal pertama kali mereka jadian. Dan saat mereka berdua mau melakukan pengenceritan. So, I told you. combination. I think I have it. Aaron dikagetkan dengan suara petir. Terjadi badai besar di sana dan hujan lebat yang membuat Aaron tenggelam.
Aaron terus menarik-narik tangannya di dalam air sampai akhirnya bisa terlepas. Ye. Dan dia langsung bergegas menuju mobil untuk berangkat menuju rumah pacarnya. Sesampainya di rumah pacarnya, Aaron menjelaskan semua yang terjadi dengan dirinya. Namun, hal yang tidak saya duga-duga, pacarnya menutup pintu dan tak menghiraukannya. Meskipun Aaron minta tolong dan memohon-mohon. Dasar wanita nggak berbudi kemanusiaan, nggak ada akhlak. Namun tiba-tiba Aaron terbangun. Ternyata cuma mimpi. Keesokan harinya, yaitu hari Selasa, 4 hari Aaron terjebak di sana. Ia berusaha menghibur dirinya sendiri dengan membuat rekaman ala-ala talk show dengan dirinya sendiri sebagai pembawa acara, juga sebagai bintang tamunya. Superhero Aaron Ralston. Dan setelah itu Aaron membuat rekaman permintaan maaf kepada ibunya. Mom, I love you, and I wish that I'd return all your calls ever. Terakhir, kemudian tiba-tiba dia merasakan sakit di dadanya. Mungkin karena darah yang nggak bisa mengalir, mungkin. Dan dengan sangat terpaksa Aaron menusuk tangannya agar darah dalam tubuhnya kembali mengalir. Hari Rabu, 5 hari Aaron terjebak di dalam sana. Aaron meminum air kencingnya. Dirasa air kencingnya sendiri kurang wow, Aaron berniat meminum air spermanya sendiri. Dengan rekaman Christy dan Megan sebagai bahan untuk memunculkan sperma itu. Tapi karena Aaron orang yang soleh juga taat beribadah, dia membatalkan niatnya. Kemudian dengan keputusasaannya, Aaron menulis di dinding batu, "Rip Aaron Ralston," dengan harapan yang hampir nggak ada. Aaron mengingat pertengkaran di stadion dengan pacarnya. Dia juga berhalusinasi kalau ayah dan ibunya sedang duduk tepat di depannya. Kemudian disusul dengan semua teman, sahabat, juga adik perempuannya yang memakai baju pengantin. Aaron meminta maaf karena tidak bisa datang ke pesta pernikahan itu. Aaron yang sangat frustasi akhirnya mencoba menerima kenyataan bahwa dirinya telah ditakdirkan untuk mati di sana. Gak lama kemudian Aaron pun mati dan menjadi debu. Tapi bohong. Kita diperlihatkan lagi Aaron yang sudah tak berdaya bangun dari tidurnya. Ya, berubah jadi debu itu mimpi Aaron. Aaron berhalusinasi tentang menjadi seorang ayah. Hal itulah yang menguatkan Aaron, membuat Aaron berpikir ini belum berakhir. Akhirnya Aaron berusaha lagi dengan menarik kuat tangannya sampai memutuskan tulangnya. Kemudian memotong tangannya tersebut. Di sini saya merasa ngeri melihatnya, tapi ya saya ngedit sendiri jadi saya menontonnya berkali-kali dan mengulang-ulangnya terus. Ini semua demi kalian, demi lulus copyright sih sebenarnya. Aaron yang berhasil memotong tangannya dengan cepat pergi dari sana, memanjat dan menuruni tebing dengan satu tangan. Dia berhenti di sebuah kumbangan air untuk sejenak minum air kumbangan itu. Hingga akhirnya dia bertemu dengan keluarga yang sedang adventure. Aaron dapat pertolongan dari keluarga itu. Juga keluarga lain yang segera menghubungi 911 untuk segera menolong Aaron yang sedang sekarat tersebut.
Aaron dibawa ke helikopter tersebut untuk segera menuju rumah sakit. Singkat cerita, Aaron berhasil diselamatkan. Scene berganti dengan memperlihatkan Aaron yang sedang berenang dengan satu tangan yang selesai dioperasi. Kejadian itu membuat dia menjadi terkenal dan jadi seorang motivator. Di kolam renang itu diperlihatkan kalau semua halu dan firasat Aaron jadi kenyataan. Dia melihat semua teman dan anggota keluarganya, sanak famili duduk di atas sofa di depannya. Cerita 3 tahun kemudian setelah menikah dengan kekasihnya yang tak punya peri kemanusiaan itu di mimpi, tapi mereka hidup bahagia dan mempunyai seorang anak laki-laki bernama Leo. Setelah kejadian itu, Aaron bukan malah berhenti melakukan pendakian, justru dia terus melakukannya, tapi kali ini dia selalu meninggalkan catatan kemanapun dia pergi. Mamat. Makna yang dapat kita ambil dari film ini adalah orang yang memiliki optimisme tinggi akan memberi pengaruh positif pada tubuh dan pikiran. Optimisme Aaron membawa kita untuk look on the bright side of life. Melihat menderita hidup menjadi sesuatu yang berharga dalam hidup. Gaya gue. Menjadi salah satu hal yang dapat mengalahkan penderitaan itu sendiri. Ketika kita menjadi individu yang penuh dengan keoptimisan, maka semakin dekatlah kita pada harapan, tujuan hidup, dan kebahagiaan. Jangan berlari, tetapi hadapi. Dan ngomong apaan sih gue nyet. Yang paling penting, selalu berpamitlah kemanapun kamu pergi. Karena jika kamu menghilang, mereka bisa tahu di mana kamu berada.